Martial Peak 3191. Kekosongan hancur dan beberapa bintang mati di dekatnya meledak, berubah menjadi potongan-potongan batu yang tak terhitung jumlahnya. Jika Starfield Master menjadi marah, seluruh Starfield akan terpengaruh. Raungan naga terdengar saat cahaya keemasan menyala dan naga emas raksasa muncul, matanya dipenuhi keagungan saat menatap dunia. Semua makhluk hidup adalah semut saat bergegas menuju telapak tangan biru raksasa. Bahasa naga. Ekspresi pria mahkota berbulu itu berubah, menjadi sangat terkejut dan terkejut. Dia pernah mendengar bahasa yang tidak jelas ini sebelumnya, jadi itu pasti bahasa naga, dan naga emas ini jelas merupakan teknik rahasia klan naga. Apa yang terjadi? Hubungan seperti apa yang kamu miliki dengan Dragon Rache? Dia berteriak ketika telapak tangan hijau raksasa itu berhenti. Bahkan jika Yang Kai adalah seorang Starfield Master dan menyinggung perasaannya, dia masih memiliki kualifikasi untuk membunuhnya. Paling buruk, dia akan dihukum setelah kembali ke Star Court, tetapi jika bocah di depannya ini terkait dengan Dragon Rache, dia harus berhati-hati. Ras naga sangat arogan, dan menjadi arogan berarti mereka akan melindungi kekurangan mereka sendiri dan menyimpan dendam. Memprovokasi ras naga sama dengan memprovokasi seluruh pulau naga. Bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi murka seluruh pulau naga. Menurut apa yang dia ketahui, apakah itu bahasa naga atau teknik rahasia ras naga, hanya ras naga yang paling murni yang memiliki kualifikasi untuk mempelajarinya. Tidak mungkin bagi mereka yang memiliki garis keturunan setengah naga untuk memahami misteri bahasa naga. Mungkinkah bocah ini tidak memupuk semacam teknik rahasia yang memungkinkannya berubah menjadi setengah naga, melainkan ras naga? Begitu teknik rahasia bahasa naga Yang Kai muncul, dia segera merasakan ketakutan dan tidak bisa menahan diri untuk menarik kembali kemampuan ilahinya. Melihat ini, Yang Kai sangat gembira. Dalam sekejap, dia mengerti segalanya dan diam-diam merasa bahwa nama ras naga memang merupakan lapisan pelindung yang baik. Bahkan di bidang bintang-bidang bawah ini, mereka masih mampu menanamkan rasa takut pada orang lain. Bagaimana dia bisa menjelaskan sesuatu padanya? Dalam perjuangan hidup dan mati, kecerobohan apapun bisa berakibat fatal, apalagi seseorang yang lebih lemah darinya. Di tengah auman naga, naga emas menabrak telapak tangan biru raksasa, menyebabkan energi melonjak. Baik telapak tangan biru raksasa dan naga emas tiba-tiba jatuh ke jalan buntu yang aneh, lingkaran cahaya biru dan emas terjalin saat gelombang kejut tak terlihat menyebar. Yang Kai diam-diam mengira itu adalah panggilan akrab. Untungnya, orang ini telah menahan sekarang, kalau tidak, dia benar-benar tidak akan menjadi lawannya. Nak, jawab pertanyaanku. Pria mahkota berbulu itu berteriak dengan keras. Mata Yang Kai melotot saat dia dengan marah mendesak darah naga di tubuhnya, berteriak, ras naga bukan apa-apa. Kakek adalah orang yang akan menjadi kepala naga. Mendengar ini, pria mahkota berbulu itu tercengang. Kepala naga, itu adalah gelar tertinggi. Meskipun Pulau Naga sekarang memiliki beberapa tetua agung yang bersama-sama mengatur Pulau Naga dan seluruh ras naga, bahkan Penatua Agung Zhu yang tidak memiliki kualifikasi untuk menyebut dirinya kepala naga. Kepala naga adalah pemimpin dari ras naga, menguasai semua ras naga di dunia. Sungguh pernyataan yang tidak masuk akal, pikir pria mahkota berbulu itu dalam hati. Bukankah dia terlalu berhati-hati? Bahkan jika bocah ini secara kebetulan mempelajari semacam teknik rahasia klan naga, itu tidak berarti dia benar-benar memiliki hubungan dengan ras naga. Bagaimana ras naga bisa seperti dia? Namun, kata-kata ini tidak terdengar seperti bualan sederhana, melainkan tujuan alami, yang bisa dicapai cepat atau lambat. Retakan. Suara tulang terkilir terdengar di telinganya dan mata pria mahkota berbulu itu menyipit. Yang Kai, yang sudah setinggi 66 meter, tiba-tiba tumbuh lebih tinggi, mencapai ketinggian 83 meter dalam sekejap. Tidak hanya dia tumbuh lebih tinggi, berbagai karakteristik Dragon Rache di tubuhnya juga menjadi lebih jelas. Tanduk naga di kepalanya semakin panjang dan sisik naga di tubuhnya semakin bulat. Fitur wajahnya berubah dan dia benar-benar berubah menjadi kepala naga raksasa, sepasang mata naga emasnya dipenuhi dengan ketidakpedulian, seolah-olah dia tidak peduli dengan apapun di dunia ini. Di bawah tekanan besar ini, seni transformasi naga Yang Kai benar-benar membuat terobosan lain, dan itu adalah lompatan ke depan. Saat darah naga di tubuhnya mengalir lebih cepat, Yang Kai merasakan visi dan mentalitasnya mengalami perubahan halus, tanpa sadar merasakan superioritas. Ras naga membanggakan diri sebagai pemimpin semua makhluk hidup dan pemimpin ras roh suci. Meskipun mereka membanggakan kekuatan mereka, tidak ada makhluk hidup yang berani menyangkal mereka karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Setiap ras naga terlahir dengan rasa bangga dan arogan yang alami. Menghadapi sepasang mata naga yang agung ini, pria mahkota berbulu itu tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdetak kencang saat riak muncul di hatinya. Setelah seni transformasi naga Yang Kai menerobos, kekuatan teknik rahasia klan naga tampaknya telah meningkat pesat. Awalnya, itu menemui jalan buntu dengan telapak tangan biru raksasa, tapi sekarang sepertinya akan menang.
Pria mahkota berbulu itu menggertakkan giginya dan meningkatkan kekuatannya, akhirnya berhasil melawan perlawanan Yang Kai. Ayunan ekor naga ilahi. Yang Kai berteriak, tetapi bukannya bergerak, ekor naga di belakangnya menyapu ke arah pinggang pria itu. Dalam sekejap mata, pria mahkota berbulu itu merasakan kekuatan menakutkan datang ke arahnya, dan tepat saat dia hendak menghindar, ekor naga menyapu tubuhnya. Benar-benar lengah, ekor naga yang menyapu tampaknya mengabaikan penghalang ruang dan bahkan seseorang yang sekuat dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah ditabrak bintang dan dia tidak bisa menahan erangan teredam saat suara patah tulang terdengar dari tubuhnya. Untungnya, dia sudah siap untuk ini dan tidak dikirim terbang. Namun, serangan seperti itu tidak diragukan lagi benar-benar membuatnya marah. Dalam sekejap, niat membunuhnya melonjak saat dia mengatupkan giginya dan berteriak, apakah kamu benar-benar berpikir yang hebat ini tidak akan berani membunuhmu? Setelah dipermalukan berkali-kali, bahkan Master Dragon Rache sejati akan dibantai, belum lagi hubungan antara bocah ini dan Dragon Rache masih belum jelas. Ini adalah bidang bintang bidang bawah, jadi bahkan jika dia membunuh Yang Kai, ras naga mungkin tidak akan dapat menemukan apapun. Meskipun dia memiliki beberapa keraguan, itu tidak berarti dia akan mampu bertahan. Dengan semburan kekuatan, telapak tangan biru raksasa yang telah menemui jalan buntu dengan naga emas tiba-tiba ditekan. Raungan naga terdengar sekali lagi, tetapi kali ini, naga emas tidak mampu menahan tekanan dan benar-benar pecah. Telapak tangan raksasa menabrak kepala Yang Kai, menyegel ruang di sekitarnya dan memotong rute pelariannya. Pada saat hidup dan mati ini, kegilaan di wajah Yang Kai menghilang, digantikan oleh ketenangan. Saat mata mereka bertemu, jantung pria mahkota berbulu itu berdetak kencang dan dia benar-benar merasakan sedikit kegelisahan, seolah-olah jika telapak tangan ini benar-benar mengenainya, sesuatu yang sangat mengerikan akan terjadi dan rasa krisis akan muncul di hatinya. Namun, panah itu sudah berada di haluan, jadi bagaimana mungkin dia tidak melepaskannya? Sambil menggertakkan giginya, dia menguatkan hatinya dan bersiap untuk mati. Sebuah tangan giok tiba-tiba muncul dari udara tipis dan dengan lembut memblokir telapak tangan raksasa itu. Mari kita menyebutnya sehari. Sebuah suara samar terdengar, renyah dan jernih, seperti gemericik mata air. Meskipun suaranya lembut, itu memberikan perasaan yang meyakinkan. Sosok anggun perlahan muncul di samping pria mahkota berbulu. Mata Yang Kai melebar saat dia menatap orang yang tiba-tiba muncul. Mengenakan jubah emas dan mengenakan mahkota Phoenix merah emas, sayap Phoenix menyebar seperti air terjun, rambut hitam panjangnya diikat menjadi sanggul di belakang kepalanya, tanda bunga plum merah tua di alisnya yang ramping, alisnya seperti bulan sabit, matanya yang berbintang cerah dan mempesona, hidung gioknya yang indah, kulit putih saljunya yang indah seperti salju, sosoknya memikat, gaun emasnya tampak biasa, tetapi ketika dia memakainya, itu memberikan keanggunan yang tak ada habisnya. Yang Kai membuka mulutnya, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Telapak biru raksasa mendarat di kepalanya, tetapi tiba-tiba menyebar, kekuatan yang tersisa menghilang menjadi cahaya biru kabur yang menghilang ke dunia. Pria mahkota berbulu itu menoleh untuk menatapnya dan mengerutkan kening ketika dia melihat wajahnya. Meskipun dia telah melihatnya berkali-kali, dia masih tidak bisa menahan perasaan kagum. Di Martial Dao, semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin sedikit wanita yang ada. Di antara 10 kaisar agung, hanya bayangan bunga kaisar agung yang seorang wanita, sementara yang lain semuanya laki-laki. Bukan karena bakat wanita lebih rendah dari pria, hanya saja dalam hal kultivasi, wanita jauh lebih mudah terganggu daripada pria, terutama dalam hal cinta. Banyak pahlawan wanita yang terjebak oleh cinta dan kultivasi mereka mengalami stagnasi, menyebabkan semakin tinggi kultivasi mereka, semakin sedikit wanita yang mereka miliki. Adapun wanita di depannya ini, sangat mungkin dia adalah salah satu dari 10 besar dan sejajar dengannya. Meskipun pria dengan mahkota berbulu sangat memikirkan dirinya sendiri, dia tidak menempatkan Yang Kai di matanya dan bahkan memiliki keberanian untuk diam-diam membunuh ras naga. Dia tidak punya pilihan selain memperlakukannya dengan serius. Mengapa kamu di sini? Pria mahkota berbulu itu bertanya. Wanita itu tersenyum, mengapa saya tidak bisa datang? Pria mahkota berbulu itu berpikir sejenak sebelum mengangguk, itu benar, bagaimanapun juga ini adalah Starfield-mu. Wanita itu berkata, itu benar, seorang Starfield Master telah muncul di Starfield saya, jadi saya secara alami harus datang dan melihatnya. Kalau tidak, dia akan dibunuh olehmu. Petik 2. Pria mahkota berbulu mendengus, dia mencari kematian. Ketika Yang Kai mendengar ini, dia menjadi tidak senang dan segera mengalihkan pandangannya dari tubuh wanita itu. Sambil memegang dagunya ke arah pria bermahkota bulu, dia menunjukkan sikap arogan yang tak tertahankan. Jika kamu tidak yakin, ayo lawan aku lagi. Mari kita lihat siapa yang menang. Wajah pria mahkota berbulu itu tenggelam saat dia mencibir, karena kamu telah berhasil bertahan, kamu harus bersyukur. Jika kamu berani berbicara lagi, apa yang akan kamu lakukan? Pria mahkota berbulu itu melambaikan lengan bajunya dan berkata,
Baiklah, raja ini tidak akan menurunkan dirinya ke levelmu. Sejak wanita ini muncul, dia tidak ingin menggertaknya lagi. Baru saja, dia memutuskan untuk membunuh bocah kecil ini karena tidak ada yang tahu tentang itu, tetapi sekarang setelah ada saksi, dia hanya bisa menyerah pada gagasan untuk memusnahkannya. Apalagi jika dia benar-benar menyerangnya, wanita ini pasti tidak akan diam dan menonton. Bagaimanapun, Starfield ini berada di bawah yurisdiksinya. Singkatnya, masalah hari ini hanya bisa dibiarkan tidak terselesaikan. Serahkan pedang pembunuh bintang yang hebat ini dan kita akan melupakan masalah hari ini. Pria dengan mahkota berbulu menyilangkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap Yang Kai dengan dingin. Jadi itu pedang pembunuh bintang. Jantung Yang Kai melonjak, tetapi dia hanya melihat sekeliling seolah-olah dia tidak mendengarnya. Urat biru menonjol di dahi pria itu. Nak, raja ini berbicara denganmu, apakah kamu tuli? Apa katamu? Aku tidak bisa mendengarmu. Yang Kai memiringkan kepalanya ke samping dan meletakkan tangannya di telinganya, suaranya mengguncang dunia.